Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerjasama Cina-Indo dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, Perspektif Ekonomi Politik Berbasis Negara. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Ana Himatul Wahidah, NIM H141800008, Rizka Tris Susanti, H141800034, Reza Septiawan H141800041, dan yang terakhir Fatia Diaul Haq H141800077. Baik, mari kita sama-sama simak pembahasan kasusnya berikut ini. Konfigurasi ekonomi dan politik dunia terus mengalami perubahan. Sejak dekade 2000-an, konstelasi ekonomi global juga berubah. Terlihat dari beberapa negara Asia yang telah menjadi pemain penting dalam panggung internasional, salah satunya Cina. Sejak periode pertama pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengedepankan doktrin poros maritim dunia atau PMD sebagai haluan politik luar negeri dan menggunakan diplomasi ekonomi memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Doktrin PMD tersebut merupakan upaya mengaitkan One Belt One Road atau obor yang dicetuskan oleh Cina yang kemudian berevolusi menjadi Belt and Road Initiative atau BRI. Meski pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir patut dibanggakan, namun ternyata ada juga pihak yang mengkhawatirkan efek samping dari hal tersebut. Hal itu tidak lain adalah karena pembangunan ini tidak lepas dari bantuan dan campur tangan asing seperti pemerintah Cina. Cina menawarkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Beijing di tengah pandemi COVID-19. Pada 19 Mei 2020, Duta Besar RI Jauhari Oratmangun mengatakan pihaknya telah menemui Wakil Presiden Cina Gezhouba Group International Engineering pada 18 Mei 2020, di mana Gezhouba adalah BUMN Cina yang telah mengerjakan 12 proyek pembangunan di Indonesia sejak 2006 dan salah satu perusahaan Cina yang berminat bekerja sama di bidang infrastruktur. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo konsisten meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Cina sambil tetap membuka pintu lebar-lebar bagi negara lain. Hal ini terlihat dari kontribusi Cina yang semakin besar dan nyata. Bila dilihat dari FDI selama 2015 sampai triwulan 3 2020, Cina menempati posisi ketiga di bawah Jepang dan juga Singapura, di mana data ini didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2020. Selama hampir 5 tahun, nilai FDI Cina di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 559%. Peningkatan investasi Cina di Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari proyek BRI. Proyek tersebut berfokus pada pengembangan jalur konektivitas baik darat maupun laut via pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai negara yang didukung oleh Cina. Pada posisi ini, keuntungan bagi Indonesia tidak hanya di bidang infrastruktur, namun juga ada di bidang pengolahan sumber daya alam. Namun, investasi yang semakin berkembang meskipun dalam situasi pandemi merupakan pencapaian positif. Kendati demikian, hal yang harus diingat pemerintah adalah masih banyak pekerjaan untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik dan ekosistem bisnis yang sehat di tanah air. Baik, selanjutnya yaitu ada penerapan teori. Terdapat 2 penerapan teori yang akan kami paparkan untuk pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada persepsi ekonomi statisme. Konsepsi aliran statisme memandang otonomi negara sebagai kebebasan negara dari berbagai pengaruh baik eksternal ataupun dari masyarakat. Berdasarkan pandangan Krasner, negara diartikan sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki tujuan khusus dan berbeda dengan kepentingan masyarakat manapun. Maka dari itu, berdasarkan definisi ini, negara bersifat publik dan justru tidak pribadi. Negara juga menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional dari sebuah masyarakat. Kepentingan nasional inilah yang akan menentukan mana yang dapat dikatakan sebagai negara dan mana yang bukan, sehingga jika tidak ada kepentingan nasional maka justru tidak ada negara. Selanjutnya yaitu ada teori Marxisme. Teori kelas Marxisme bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang terdapat hingga kini ialah merupakan dari sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx,
Pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah dari individu itu, namun justru kepada kelas-kelas sosial. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai, atau dengan kata lain terdapat kelas atas dan kelas bawah. Marx membagi kelas sosial ke dalam 3 kelas, diantaranya yaitu ada kaum buruh, kaum pemilik modal, hingga tuan tanah. Menurut Marx, kaum buruh merupakan tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan kepada bekerja dengan tangan hingga berbagai kemampuan dari mereka sendiri. Para pekerja ini mencari penghasilan kepada para pemilik modal ini bersifat harus. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kaum buruh adalah kaum kelas yang dikatakan lemah, sedangkan kaum pemilik modal adalah kelas yang kuat. Pembagian masyarakat dalam kelas atas dan kelas bawah ini merupakan ciri khas dari masyarakat kapitalis, sehingga hubungan antar kelas tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan eksploitasi. Sehingga jika kita berkaca dari kedua konsepsi teori yang sudah dipaparkan tadi, maka kerjasama antara Indonesia dan Cina merupakan bentuk kerjasama yang justru bersifat bilateral yang dilatar belakangi oleh kepentingan masing-masing negara. Analisis kasus dan pembahasan mengenai teori. Yang pertama adalah kerjasama Indonesia dengan Cina. Konfigurasi ekonomi dan politik dunia terus mengalami perubahan, terlihat dari beberapa negara Asia yang telah menjadi pemain penting dalam panggung internasional, yaitu salah satunya Cina. Beruntung relasi Indonesia dan Cina tergolong baik. Kini relasi yang dijalin antara keduanya telah berusia 70 tahun dan terus membaik dari waktu ke waktu, khususnya dalam hubungan ekonomi. Di era sekarang, Presiden Jokowi konsisten meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Cina sambil tetap membuka pintu lebar-lebar bagi negara lain. Hal itu terlihat dari kontribusi Cina yang semakin besar dan nyata. Bila dilihat dari investasi asing langsung atau FDI, selama 2015 sampai triwulan ketiga pada tahun 2020, Cina menempati posisi ketiga terbesar dengan nilai 17,29 miliar dolar. Data ini didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2020. Selama hampir 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2020, nilai FDI Cina di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 559%. Peningkatan investasi Cina di Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari proyek BRI. Proyek tersebut berfokus pada pembangunan jalur konektivitas, baik darat maupun laut, via pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai negara yang didukung oleh Cina. Indonesia memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun infrastruktur di tanah air, termasuk pembangunan tol laut. Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi, BRI juga sejalan dengan visi PMD. Sejumlah proyek yang dijalankan antara lain pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan mendukung infrastruktur jalur laut dan meningkatkan infrastruktur juga logistik dalam kegiatan ekspor dan impor melalui jalur laut. Pada masa depan, adanya perjanjian pembangunan smelter nikel untuk diproduksi menjadi baterai di Indonesia tentu akan menambah peluang baru investasi Cina di Indonesia. Pada posisi ini, keuntungan bagi Indonesia tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga bidang pengelolaan sumber daya alam. Investasi yang semakin berkembang meskipun dalam situasi pandemi merupakan pencapaian yang positif. Di Indonesia sendiri itu menganut kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Kolaborasi akan dilakukan dengan seluruh negara termasuk Cina dengan mengedepankan kesetaraan dan kemaslahatan bersama. Kedepannya, kerjasama investasi Indonesia dan Cina akan fokus pada penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal setelah pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan. Nah, hal ini sesuai dengan teori ekonomi politik mengenai pendekatan statisme berbasis negara, yaitu negara memiliki peran atau visi mewujudkan kepentingan umum atau nasional. Statisme ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan tidak ada penindasan ekonomi. Setelah penjelasan kasus dan analisis pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hubungan kerjasama Cina-Indo pada proyek pembangunan di Indonesia sesuai dengan teori ekonomi politik mengenai pendekatan statisme berbasis negara, yaitu negara memiliki peran atau misi mewujudkan kepentingan umum atau nasional.
Yang kedua, meski peran Cina sangat besar dalam pembangunan di Indonesia, perkembangan hard infrastruktur di Indonesia yang masih berkembang secara masif perlu diiringi dengan perkembangan soft infrastruktur seperti suplai listrik, kesejahteraan sosial, dan kesehatan. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.